Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya Kabupaten Purwakarta setelah tahun 1879 menjadi kota yang tidak bergaung. Ya, jadi di situ seolah-olah bahwa jiwa kota itu tidak hidup gitu ya. Tidak sehidup ketika tahun 1832 sampai 1879. Jadi ternyata ada perbedaan ya, karena periode 1832 sampai 1879 kota Purwokerto ini dihuni oleh satu keluarga, yaitu keluarga yang kelihatannya sangat mencintai kota itu dan juga bersemangat untuk menghidupi kota Purwakarta, sehingga ketika Mertadirja yang ketiga pindah ke Purwokerto, dari Purwokerto ke Banyumas, maka kota Purwakarta ini seolah hilang ya gairahnya itu. Nah, kemungkinan besar bahwa pengganti Cakranegara ini kurang begitu senang ya, apalagi kelihatannya mungkin saja tidak ikhlas bahwa mereka kemudian terusir dari tempat yang sebenarnya lebih mengakar, yaitu Kabupaten Banyumas. Jadi paling tidak di Banyumas ada 3 generasi bupati yang dimulai dari Wedana Bupati Kasepuan, kemudian Kabupaten Banyumas pada waktu Cakranegara dilantik sebagai Bupati Banyumas masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, dan juga pada masa Cakranegara yang kedua. Jadi rupa-rupanya setelah pensiunnya Cakranegara yang kedua, kota Banyumas justru menjadi hidup ketika Mertadirja yang ketiga pindah ke kota ini. Nah, sebaliknya Purwakarta itu seperti kehilangan ruh dan gairahnya. Nah, hal itu terjadi misalnya pengganti Cakranegara II yang kemudian menjadi bupati di Purwakarta, yaitu Cakra Saputra, ternyata bukan hidup yang sehat ya, tetapi malah terkena penyakit ya. Jadi mungkin penyakit itu ya karena beban pikiran atau turunnya gengsi dari keluarga Cakranegara, Cakrawedana, yang tingginya mereka tinggal di kota yang bergengsi seperti Banyumas dengan dengan residen Banyumas ya. Tetapi kemudian mereka tiba-tiba dipindahkan ke kota yang jauh ya. Jadi seolah-olah terlepas dari akar Kabupaten Banyumas yang dulu merupakan wilayah atau tempat kekuasaan Wedana Bupati Kasepuan. Jadi rupa-rupanya karena dipindah seperti itulah, keluarga Cakrawedana tidak begitu menyenangi ya kota Purwakarta, sehingga bisa saja karena beban pikiran maka menyebabkan Cakra Saputra itu sakit-sakitan ya. Jadi kemudian ia sakit lumpuh dan kemudian diberhentikan. Jadi ketika diberhentikan pun itu berakibat penggantinya tidak ada. Jadi selama atau sejak tahun 1882, jadi Bupati Cakra Saputra itu hanya berkuasa 1879 sampai 1882. Jadi kalau dihitung ya 80, 81, 80. Jadi ada 3 tahun saja ya, berkuasa di situ. Dan kemudian dari tahun 1882 sampai 1885 mengalami kekosongan jabatan bupati. Ya, artinya tidak ada pejabat yang layak untuk diangkat sebagai pengganti
eh, Cakra Saputra ini. Padahal sebenarnya keluarga Cakra Saputra atau yang dari keluarga Cakra Udana gitu ya, itu terah ini sebenarnya sudah terbagi menjadi dua ya. Jadi tahun 1856 Cakra Udana keluarganya ini terbagi menjadi dua, yang satu menjadi bupati di Cilacap, Kabupaten Cilacap, kemudian yang masih bertahan di Kabupaten Banyumas. Dan tampaknya krisis pengganti bupati itu juga nanti akan terjadi di Cilacap juga, karena ternyata pengganti-penggantinya pun tidak selalu dari ayah ke anak, tetapi lebih sering dari seorang kakak kepada adiknya. Nah, kemudian terjadi lagi pada tahun 1920 sampai 1924, Purwokerto mengalami kekosongan juga. Jadi Purwokerto ini mengapa itu seperti punya suatu kehidupan yang tidak bergairah dalam sejarah ya. Jadi apakah ini merupakan suatu nasib yang sangat jelek dari kota Purwakarta, karena nasibnya memang sampai sekarang pun gagal menjadi Pemkot gitu ya. Jadi dari kota administratif gitu ya, kemudian dihapuskan mau menuju ke Pemkot gagal. Nah, akhirnya sebenarnya Purwakarta itu bukan kota, tapi merupakan wilayah dari kecamatan-kecamatan bekas kota Tip gitu ya. Jadi sebenarnya turun ya, statusnya sangat turun, tetapi perkembangan kota Purwakarta cukup pesat gitu ya. Meskipun sebenarnya kotanya statusnya tidak jelas. Ya, ini adalah nasib yang sangat jelek pada kota Purwakarta ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.